Kita pengen ngenalin yang namanya Raden PTN Care kepada calon dokter hewan. Di tahun ini target kita akan buka 2 cabang lagi, jadi 17 cabang hingga nanti menjadi 33 cabang. Setelah 33 cabang, kita akan membangun satu rumah sakit hewan berskala internasional. Wih, selamat sore. Selamat sore semuanya. Semangat banget kita ya sore ini ya, karena kita kembali ke kampusnya Dokter Radian. UGM. Di mana dokter? Yogyakarta. Dan sore ini kita ada di UGM. Ya, tentunya seperti biasanya akan ada sharing ilmu bersama adik-adik calon dokter hewan. Kita pengen ngenalin yang namanya Raden PTN Care kepada calon dokter hewan. Kemudian ada materi dari dokter Radian, dan nanti ada perihal beasiswa ya dok ya. Beasiswa, berarti kita setiap tahunnya akan selalu bagi-bagi beasiswa ya. Yes. Dan kebetulan sudah banyak sekali universitas yang bergabung dalam program beasiswa ini. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Yang lain apa aja Mas Dharma? Ada IPB, kemudian ada Universitas Brawijaya, UNER, Udayana, dan yang terakhir Unsyah. Dan sebentar lagi akan ada universitas lainnya. Tunggu saja buat teman-teman yang dari universitas lain dan ingin join program beasiswa ini, tunggu tanggal mainnya. Yes, dan dalam rangka juga kita menuju ke 33 cabang. 33. Ayo dok, kita maju. Ayo, masuk. Terima kasih atas waktunya ya sebelumnya. Perkenalkan, saya Dharma Wijaya. Jadi saya bukan dokter Radian, tapi saya Dharma Wijaya. Saya owner dari Raden PTN Care. Oke, membangun usaha klinik hewan dari nol. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan ketika teman-teman memutuskan ingin menjadi seorang entrepreneur? Karena waktunya singkat, penjelasannya akan sedikit lebih cepat ya. Yang pertama yang jelas harus punya ide. Mau usaha apapun, ide itu wajib ada. Setelah punya ide, teman-teman harus realisasikan. Ide doang, tidak ada realisasi, ya hanya jadi mimpi, hanya jadi lembaran kertas. Saya dulu pun waktu kuliah, saya selalu bikin catatan. Saya 5 tahun ke depan ingin jadi apa ya? Dulu memang awal saya ingin menjadi seorang dokter hewan praktisi tapi di poultry. Terus 10 tahun kemudian saya punya klinik 10 cabang tersebar di Indonesia. Benar saya lulus, saya bekerja di bidang praktisi poultry, tapi ternyata bukan dunia saya. Awal-awal seneng nih jalan-jalan, pindah-pindah kandang, pindah-pindah kota, lama-lama remuk. Akhirnya saya pindah ke praktisi dan ternyata punya ide, direalisasikan lalu dikembangkan, dan setelah itu harus dibuat booming, dan step ini harus dilakukan satu persatu, tidak boleh terbalik. Membangun usaha kalau tidak dikembangkan akan stuck. Mungkin teman-teman banyak tahu ada orang punya usaha, nggak harus klinik hewan. Dari teman-teman kecil sampai teman-teman sekarang sudah kuliah, kok warung dekat rumah bentuknya seperti itu aja. Artinya apa? Dia punya ide, dia bisa merealisasikan idenya, tapi tidak bisa mengembangkan. Yang terjadi apa? Bisnis stuck di situ. Bisa jadi tergusur karena banyaknya minimarket bertaburan. Jadi kalau sudah punya usaha, wajib dikembangkan dan dibuat booming, wajib. Ada yang tidak tahu Raden PTN Care? Tahu semua ya, karena tadi saya disebutkan sama Pak Dharma. Oke, lanjut. Mengapa harus membangun bisnis veteriner? Alasan pertama karena teman-teman nantinya akan menjadi dokter hewan.
Tidak semua orang bisa memiliki privilege menjadi seorang dokter hewan, karena ya harus koas dulu, harus dilantik dulu jadi dokter hewan. Jadi ini privilege pertama buat teman-teman. Yang kedua, hewan tidak hanya sekedar sebagai hobi, tidak hanya sekedar sebagai tabungan, tapi sudah menjelma menjadi hewan keluarga. Ketika Indonesia sudah mulai masuk ke negara maju, salah satu tandanya adalah era industrialisasi berkembang. Banyak pabrik-pabrik berkembang di Indonesia, banyak pusat-pusat ekonomi baru berkembang. Bener ya? Artinya apa? Tuntutan pekerjaan akan semakin tinggi, tingkat stres akan semakin tinggi. Ketika tingkat stres semakin tinggi, orang larinya ke hobi. Salah satu hobi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah makhluk hidup, entah tanaman, entah hewan. Tapi kalau hewan, sudah sekalinya pelihara hewan akan candu dan akan melanjut. Lanjut slide berikutnya. Tantangannya apa ketika teman-teman sudah punya bisnis veteriner? Yang pertama, banyak dokter hewan itu hanya fokus pada diri. Improve, saya targetnya harus bisa steril udah bisa enukleasi udah bisa, harus bisa ortopedi, harus bisa transfusi darah. Fokusnya hanya pada diri sendiri. Padahal yang dibutuhkan seorang entrepreneur gak cuma untuk diri sendiri. Berbagai hal harus dipelajari, termasuk manajemen. Dan ini tidak kita dapatkan saat kuliah. Saya pun sama, dulu bangun bisnis ini, awal belum sama Pak Dharma, saya punya 3 cabang. Tapi bangkrut, sisa 1 cabang. Karena apa? Saya tidak paham manajemen pengelolaan SDM seperti apa, keuangan seperti apa. Yang terjadi adalah kolaps. Ketemu Pak Dharma itu malaikat itu ya, tapi nggak bersayap. Ketemu diskusi, akhirnya jadi partner bisnis. Dari 2017, akhir 2017 ya Pak Dharma ya, kita kolaborasi dengan background Pak Dharma, seorang konsultan bisnis. Jadi cocok nih dari sisi bisnis, saya dari sisi dokter hewannya. Kolaborasi dari Oktober 2017 hingga sekarang sudah menjadi 15 cabang, dan insya Allah di akhir tahun ini akan menjadi 17 cabang. Tanpa hutang, tanpa riba. Uang kita kelola. Uang masuk, uang keluar kita kelola sendiri. Adanya kompetisi yang tidak sehat, munculnya kompetitor. Dokter hewan setiap tahun bertambah. Yang tadinya pada nyebar, kalau zaman dulu banyak di peternakan, tapi makin bertambah tahun karena peluang usaha sangat tinggi, banyak yang mulai bermigrasi jadi praktisi. Adanya kompetisi, banyak kompetisi tidak sehat, saling menjelekkan, tapi yang negatif nggak usah diikuti. Kita fokus saja pada usaha kita. Terus klien juga lebih terbuka wawasannya. Yang dulu ke dokter hewan hanya sekedar, "Dok, kucing saya sakit, mau berobat." Udah disuntik pulang. Kalau sekarang enggak. "Dok, kayaknya kucing saya kena panli deh, Dok. Dia sudah muntah, diarenya bau kayak darah." Terus dicek dokternya. Dokternya belum selesai ngecek, "Dok, dites kit deh, Dok. Lab darah deh, Dok. Mati nggak kira-kira, Dok?" Katanya di internet tingkat kematiannya tinggi. Itu juga menjadi tantangan. Artinya kita harus selalu update. Menjadi dokter hewan pun tidak cukup, harus selalu belajar. Lanjut. Jika hal ini tadi tidak kita perhatikan, kita bisa gulung tikar. Ini terjadi di Jakarta. Di era pandemi, klinik banyak sekali bermunculan. Tapi di tahun 2024 ini beberapa udah mulai gulung tikar karena tidak paham manajemen. Lantas bagaimana langkah awal yang harus kita lakukan? Dan langkah ini sangat menentukan. Teman-teman menjadi karyawankah, praksisikah, atau langsung menjadi pengusaha? Kalau yang saya lakukan, dulu saya awalnya jadi karyawan dulu. Poultry, ternyata bukan bidang saya. Saya ingin jadi pengusaha di bidang praktisi. Saya pindah ke klinik, belajar di sana, manajemen secara singkat, pet shop dan lain-lain saya belajar, tapi ternyata nggak cukup. Saya resign, saya buka sendiri, ternyata nggak cukup. Jadi pesan buat teman-teman,
Semisal ingin bangun usaha, belajar dulu. Belajar hal di luar kedokteran hewan yang diperlukan menjadi seorang pengusaha. Cari tempat bekerja yang tidak hanya membutuhkan teman-teman untuk praktek. Kalau fokus teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur. Hal yang perlu diingat ketika kita memutuskan punya usaha, bahwa kita itu harus menciptakan peluang, kita harus menjadi populer. Caranya bagaimana? Seperti yang saya lakukan sekarang nih. Semuanya tahu Radian Pet and Care di sini? Tahu ya. Ini salah satu langkahnya. Dari awal Pak Dharma masuk sampai saya selalu bilang Radian Pet and Care. Ini salah satu langkah doktrin. Teman-teman biar ingat. Kalau mau bekerja di klinik hewan, cari Radian Pet and Care. Yang kedua, menjadi populer dari berbagai aktivitas. Tadi kalau di company profile teman-teman lihat ya, ada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Radian Pet and Care. Nggak cuma saya, tapi juga tim yang ada di Radian Pet and Care. Kita ada berbagai aktivitas, mulai kegiatan sosial, pengenalan profesi ke anak-anak sekolah, bahkan ada kegiatan-kegiatan syuting rutin, bekerja sama dengan stasiun televisi, bukan bekerja sama dengan mereka yang mengundang kita untuk mengisi materi. Jadi dibayar secara profesional. Saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Tinggal memanfaatkan peluang, mencari peluang. Peluang tidak datang sekali dua kali. Mumpung baru mau masuk koas, bener ya, baru mau masuk koas ya. Langsung putuskan nanti fokusnya mau di mana. Susun strateginya. Lanjut. Menyusun ide, membangun impian. Kita harus tahu penentuan core bisnis. Contoh, saya ingin menjadi seorang praktisi nantinya. Kita tahu praktisi ada mandiri, ada klinik, praktek bersama, dan lain-lain. Ada yang dia cuma terima pasien, ada yang penitipan, ada grooming, ada pet shop, ada rawat inap. Tentukan core bisnisnya dulu. Kalau kami di Radian Pet and Care, core bisnisnya adalah klinik. Jadi kita fokus di klinik. Tapi nggak cuma klinik, ada bisnis sampingannya. Pet shop-nya, penitipannya, rawat inapnya, semuanya jadi satu. Tapi tetap harus fokus ke core-nya apa. Teman-teman pun juga sama. Nantinya harus difokuskan core-nya mau apa nih? Kapan nanti mulai ada grooming, kapan mulai ada pet shop. Kliniknya apakah perlu langsung ada lab darah? Lihat potensi pasar. Jangan sampai terjebak hutang hanya gara-gara kita ingin mengidealkan klinik kita. Pasiennya belum banyak. 1 bulan belum tentu ada yang mau lab darah. Kita beli lab darah. Ada diadakan semua. Ini kliniknya belum rame. Uangnya minus, pemasukan hanya untuk gaji pegawai. Sampai terjadi. Jadi harus disesuaikan dulu. Kalau yang saya lakukan dulu awal-awal hanya ada dokter hewan, kasir, dan juga groomer yang merangkap sebagai helper. Kita lihat perkembangannya. Ketika pasien sudah makin banyak, oh memang butuh nih, dan kondisi keuangannya cukup untuk gaji karyawan, baru SDM kita tambah. Dan ini seringkali pengusaha baru terjebak di sini karena pinginnya ideal, padahal belum tahu potensi pemasukannya seberapa banyak. Lanjut. Menentukan brand image. Brand image itu ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman harus membentuk brand identity dulu. Apa itu? Biar orang kenal kita. Oh, tahu Radian Pet and Care, cuma pernah denger doang. Oh, cuma pernah lihat logonya karena pernah jadi sponsor acara di sini. Itu namanya membentuk brand identity. Setelah itu membentuk brand image. Caranya bagaimana? Dengan klien datang ke tempat kita, bawa hewannya berobat, punya pengalaman. Oh, di Radian Pet and Care itu pelayanannya bagus, dokternya ramah, dokternya informatif, peralatannya lengkap, tapi harganya rasional dan tidak memberatkan pet owner. Itu namanya brand image.
Jadi dua hal ini harus dilakukan, brand identity dan brand image. Lanjut. Ini salah satu contoh untuk brand image. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, acara body fair itu ada yang suka ngobrol sama anjing, ada yang suka ngobrol sama kucing. Kalau ini saya suka ngobrol dengan klien saya. Kira-kira apakah hanya orang-orang ini yang bisa seperti ini? Apakah hanya orang ini? Tidak ya. Apakah hanya orang ini? Tidak. Kamu bisa nggak? Belum tahu. Harus pede. Kamu bisa nggak kira-kira seperti ini? Perkenalan dulu deh. Maju deh sini. Aku punya coklat. Saya kasih coklat dulu ya. Sini biar semangat. Tepuk tangan dulu. Kayaknya dia tadi ngantuk deh ini. Saya kasih coklat ya. Nih saya kasih coklat dulu. Perkenalan. Namanya siapa? Aslinya dari mana? Terus nantinya pengen jadi dokter hewan apa? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Inar Makro Maduna, asal saya dari Magelang. Magelang. Untuk cita-cita saya sebenarnya belum tahu mau bagaimana. Oke. Tapi mungkin rencananya kalau ada modal suatu saat ingin buka klinik sendiri. Oke. Tahu caranya? Mungkin untuk caranya saya belum tahu. Nah, caranya habis ini coba kepo-kepo akunnya Radian Pet and Care. Jadi biar tahu nih. Nanti coba magang ke tempat kita sangat terbuka. Magang nggak cuma lihat doang kalau tempat kita, kadang kita kasih kesempatan untuk belajar steril juga dan juga melakukan kegiatan yang lain, biar tahu dunia klinik seperti apa. Terus direnungkan, lihat kodamnya sesuai apa enggak, bukan ya. Jadi passionmu di situ apa enggak? Nanti kamu lihat, kalau memang iya langsung daftar ke Radian Pet and Care atau ikut program beasiswa kita. Kita ada Radian Scholarship yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa koas. Di sini sudah ada 3 orang yang tahun kemarin per semester mendapatkan uang 7 juta rupiah. Nanti setelah lulus secara otomatis akan menjadi dokternya Radian Pet and Care. Dan privilege-nya tetap sama seperti dokter yang bukan program beasiswa. Sistem penggajian sama. Setelah tiap 3 tahun jalan-jalan ke luar negeri sama, 10 tahun ada umroh juga sama. Jadi fasilitasnya sama semua, tidak ada pembeda. Pembedanya hanya selama koas per semester akan dapat biaya pendidikan 7 juta. Setelah itu gak ada seleksi lagi, otomatis jadi dokternya Radian Pet and Care. Simple. Gitu doang, gak usah dipikirkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.